Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mengabulkan doa kita yang terus kita mohon kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dengan terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh berkah. Dan tentu tiada henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan salam rindu kita, salam kangen kita, salam cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan madrasah, yaitu media sekaligus momentum untuk menempa diri kaum muslimin. Madrasah dengan peserta didik yang paling banyak, yang tidak ada jenis kegiatan apapun yang bisa menyamainya, karena madrasah Ramadan diikuti oleh miliatan kaum muslimin seluruh dunia, dari yang ada di ujung paling timur hingga ujung paling barat, di ujung yang paling utara hingga ujung paling selatan. Dengan durasi waktu berpuasa seperti kita antara sekitar 13-14 jam hingga yang paling lama mungkin ada yang sampai 18 sampai 20 jam bahkan gitu. Nah tentu madrasah Ramadan dalam pengawasan Murabbi Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, dengan manhaj, dengan berbagai agenda yang sudah terprogram dari awal hingga akhir. Sudah barang tentu madrasah Ramadan ini memiliki target output yang jelas, memiliki goal, tujuan akhir yang jelas. Sebagaimana yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pada muqaddimah tadi juga saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setidaknya ada 3 output yang diharapkan hadir bersamaan dengan proses puasa yang kita lakukan ini, terlebih nanti di ujung akhir ketika kita sudah menapaki hari-hari pamungkas di bulan Ramadan ini. Output yang pertama adalah madrasah Ramadan ini diharapkan mampu menghadirkan pribadi muslim yang bertakwa. Jadi takwa secara individual, takwa secara personal, bahwa ketika kita sudah berpuasa, lalu kita mampu mencapai la'allakum tattaqun. Lalu kita mampu mencapai inna akramakum indallahi atqakum. Dan inilah yang sangat mendasar, yang perlu terus kita evaluasi. Jadi setelah kita menjalankan berbagai kurikulum di madrasah Ramadan ini, apakah puasa, membaca Al-Quran, sedekah, kemudian silaturahim,
dan nanti di akhir bulan Ramadan iktikaf, maka kita pastikan bahwa berbagai kurikulum yang kita ikuti itu kita pastikan outputnya adalah kita semakin bertakwa. Sebab itulah sesuatu yang selalu kita dambakan. Yang kedua, output dari Ramadan adalah takwa secara kumulatif, yakni hadirnya masyarakat, lingkungan sosial yang takwa kepada Allah. Ya. Sebab kalau kita melihat bahwa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita, itu basisnya biasanya pada masyarakat yang bertakwa tadi. Sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi para pendengar dan pemirsa sekalian, kita pastikan bahwa ketika kita sudah berpuasa, keluarga sudah berpuasa, masyarakat sudah berpuasa, mari kita hadirkan sistem sosial yang bertakwa. Ya, hubungan di tengah-tengah masyarakat berjalan dengan baik, hubungan antara pemimpin dan rakyat berjalan dengan baik, hubungan-hubungan sosial ekonomi yang terjadi, transaksi ekonomi yang terjadi, basisnya adalah ketakwaan. Demikian juga berbagai hal yang lain harus dihindari sebagai ciri dari masyarakat yang bertakwa ini. Tidak boleh ada saling menzalimi antara satu dengan yang lain, tidak boleh terus menyuburkan transaksi ekonomi yang berbasis ribawi terus menerus, dan berbagai hal-hal yang lain yang tentu saja harus kita hindari sebagai konsekuensi hadirnya masyarakat yang bertakwa tadi. Yang ketiga, bahwa puasa ini, madrasah Ramadan ini harus memastikan hadirnya pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika puasa ini berakhir dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir pribadi yang tiada lagi berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah yang ada adalah pribadi-pribadi yang bisa bersyukur, yang selalu mampu menghadirkan syukur itu dengan hatinya, dengan lesannya, maupun dengan amal perbuatannya. Semua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita terus-menerus kita gunakan untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan berikutnya. Semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan modal buat kita semua untuk berbuat kebaikan sebagai manifestasi, sebagai wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ungkapan Imam Abu Hazm bahwa syukur adalah perpaduan antara hadirnya hati yang bisa bersyukur, lesan yang bisa bersyukur, dan anggota badan kita, amal kita yang terus-menerus mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita di tahun ini mampu menghadirkan alumni Ramadan, alumni madrasah Ramadan dengan 3 kualifikasi tadi. 1, hadirnya pribadi yang bertakwa. Yang kedua, hadirnya masyarakat yang bertakwa. Hadirnya pribadi dan masyarakat yang selalu mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.